Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah alladzi jama'a alaina fi kuliah sab'ah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Ila hadrati jamil malaikatul muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jamil anbiya wal mursalin wa ulil azmi minal rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila hadratin abdinal hidir abil abbas baliyat nimal kanal salam wa ila hadrati sa'iri sadatina sadatil muhaqqiqin wal auliya sholihin wal ulama al amin aina makan masyarikil ardi lama biha khususan ila hadrati auliya itis atil ladina balagudina fi kuldatina Indonesia qaddasa wa sirahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bisehati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahuna ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya badi'as samawati wal arda ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil bara wa tariqatil bayda wa tamassuki tami bi harakati dakwati wa tarbiyati auliya tis'ah warzuqna kamala tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiruka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmi nabiyyin wa fasahata hudil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatil dhihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna syarah hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat rahimakumullah, marilah kita mulai langsung kita lanjutkan kuliah kita pada malam hari ini ya, edisi tahun baru yang masih berhubungan dengan kitab Sajaratul Ma'arif. Namun sebelumnya dipersilahkan dulu dibacakan Al-Quran ala barokah sebagai dalil ya, tunjuk surat Al-Hasr, surat Al-Hasr ayat 18, 19 dan 20 ya, 18, 19, 20.
ketemu. Al-Asr itu surat keberapa ya? Oh, 59. Ya. Ya. Tapi ketemu Ayat berapa? 18. Baca yang keras ya. 19, 20. Ayat 18, 19, 20. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. Ashabul jannati humul Ashabul jannati humul Ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Artinya lagi Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Oke. Itulah firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, surat Al-Hasr ayat 18, 19 dan 20. Mari kita renungkan, kita tadabburi, kita tafakuri, kita telaah, kita diskusikan untuk mengambil hikmahnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nur kalam ilahi ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga wahyu Allah yang mulia itu tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang hamilul Quran ahlullah, orang yang mengandung Al-Quran dalam hati dan pikirannya, itu digolongkan menjadi keluarganya Allah. Bayangkan, keluarganya Allah. Insya Allah kita akan dijaga, diurusi, diopeni, dicukupi dari dunia sampai akhirat. Amin ya robbal alamin. Saya bacakan ulang. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat 18. Artinya,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur, dan hendaklah memperhatikan nafsun, setiap pribadi, setiap diri, ma qaddamat ligod, apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Itu artinya cara labiah ya. Godin itu esok, besok. Ma qaddamat ligod, apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Wattaqullah, sekali lagi, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirun, maha mengetahui. Karena tahu, mengerti, paham, akan mengkhobar-khobarkan. Makanya khabir itu mengetahui, khobar. Orang yang mengkhobarkan ya pasti orang yang mengetahui kan itu ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirun, maha mengetahui. Khabirun bima ta'malun, terhadap apa saja yang kalian kerjakan. Di ayat ini dimulai dengan harfun nida namanya. Ya ayuha, itu harfun nida. Artinya kalimat yang digunakan untuk menyeru, itu nida namanya. Benar ya? Tulisnya gak enak. Baca lah, baca yang penting ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung ya. Ini, misalnya begini. Ya ayuha ini wahai gitu. Misal ada ya ayuha, wahai. Ya ayuha, nggak ada fathah. Ini mat ketemu alif, ketemu hamzah. Mat padal namanya ya. Ya ayuha, ini biasanya ada tafsir, tapi nggak ditafsir. Wahai alladzina, orang-orang amanu yang beriman. Panggilannya wahai, wahai putriku tersayang. Itu wahai, wahai putraku, wahai anakku. Itu panggilan penuh kasih sayang. Begitu sayangnya Allah itu sama orang yang beriman. Panggilannya sayang banget. Hei orang-orang beriman, dipanggil buat apa? Ittaqullah. Tambah sini. Ittaqullah. Lihat tulisannya gitu benar? Ya. Ada alifnya nggak sini? Alifnya dua apa satu? Dua. Dua apa satu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Dua Pak. Di depan Ya ada alif satu. Nah, alif lil farqi namanya. Alif untuk membedakan bahwa wawunya itu bukan wawu lam fi'il tapi wawu jama'. Jadi ittaqu, bertakwalah kamu sekalian. Gitu ya. Kepada siapa? Allah, kepada Allah. Jadi orang beriman disuruh takwa. apa takwa?
mengerjakan segala perintah Allah dan menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, baik lahir maupun batin. Nah, ya terus apa? Nah, Imtisalul awamirillahi wajtinabun nawahi. Iya, gitu gapalin dong. Orang sekarang kalau nggak ada Arabnya nggak pada yakin. Maunya so Arab tapi nggak paham. Maunya dibacain Arabnya. Itu jelas itu. Ya. Jadi imtisalul awamirillahi wajtinabun nawahi. Imtisalu itu melaksanakan awamirillah, segala perintah-perintah Allah, segala ya yang lain yang batin. Wajtinabu dan menjauhi nawahihi, segala larangan-larangannya yang lain batin. Takwa. Terus gitu. Ya. Terus apa lagi? Wal tangdur. Enggak, soalnya kan hafalannya udah 40 ayat yang masa-masa mau tulisin lagi ya. Nanti Pak ini udah banyak sebelumnya, ya kan? Mana kalimat yang baru? Ya ayyuhallazina amanu udah sering. Innal ladzina amanu udah sering, ya kan? Ya kan? Kita keluar sering. Nah ini yang baru kali. Kamu kalimat baru. Wal tangdur. Nafsun. Wal tangdur itu kalimat baru. Ya, belum pernah menghafal. Apa wal tangdur? Undur, nador, nadirun itu. Memperhatikan. Karena dalamnya nih lam amr. Wal tangdur dan hendaklah memperhatikan. Siapa yang harus memperhatikan? Nafsun. Ini harus rofa. Karena ini menjadi fa'il. Fa'il itu menjadi subjek. Jadi wal tangdur nafsun. Ini kalau bahasa Arab kata kerjanya dulu baru subjek. Pelakunya, baru subjeknya. Kalau kita kan subjek dulu. Kalau Arab pekerjaannya dulu. Wal tangdur dan hendaklah memperhatikan. Siapa yang memperhatikan? Nafsun, diri, pribadi, seseorang. Dan hendaklah seseorang dan hendaklah setiap pribadi dan hendaklah setiap diri memperhatikan. Jadi begitu ya. Kalau ada fi'il ada fa'il. Ada pekerjaan pasti ada pelaku yang mengerjakan. Itu. Hendaklah memperhatikan setiap diri apa-apa. Ma itu apa? Ya kan? Qaddamat itu ya. Muqaddimah itu permulaan. Artinya melakukan qaddamat itu pendahuluan. Jadi kalau sekarang ini pendahuluan, sana kan nanti. Jadi pendahuluan setar itu nanti. Nah, jadi apa yang telah diperbuat gitu ya, telah berarti qadama itu apa yang telah diperbuat ma qadamat li godin li god boleh kan itu ada berhenti. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligod. Itu kalau baca ya, ligod. Jangan ligod. Jangan. Ma qaddamat ligod. Wal tanzur nafsum. Tangan ketemu mem idgham bi gunnah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligod. Jadi setelah disuruh bertakwa orang beriman, setiap diri pribadi orang beriman hendaklah senantiasa memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk esok. Hari ini kita perbuat untuk esok. Saat ini kita berbuat untuk
nanti. Oke? Ya. Untuk nanti. Saat ini kita berbuat untuk nanti. Nanti bisa 1 jam, nanti 1 jam lagi. Nanti 2 jam lagi, nanti 10 menit lagi, nanti 5 menit, nanti setelah pulang dari sini. Ya. Sekarang kita berbuat untuk nanti. Ya. Dia berbuat untuk nanti. Nah. Yang paling indah hari ini kita berbuat untuk nanti supaya tujuannya nanti hidup kita lebih baik daripada saat ini. Tidak ada seorang pun yang saat ini, sekarang ini, ya kan, kemudian nanti lebih buruk dari saat ini. Ada yang mau gitu? Enggak. Saat ini kita baik-baik aja misalnya, terus nanti pulang dari sini lebih buruk dari sekarang. Ada yang pengen? Enggak. Nggak ada. Jadi apa yang kita berbuat saat ini supaya lebih baik nanti setelah pulang dari sini. Paham? Atau apa yang kita perbuat hari ini tujuannya supaya lebih baik esok. Bisa dipahami nih ya. Jadi kita mempersiapkan bekal hari ini supaya besok lebih baik. Bisa dipahami itu, ligot itu. Besok itu kan masa yang akan datang. Masa yang akan datang itu yang paling dekat nanti. Nanti bisa 1 detik lagi, nanti 1 detik lagi ya. Nanti, wah kira-kira 10 menit lagi kayaknya udah pengen pulang aja. Nanti kan gitu. Tapi masa ya cepet amat sih. Ya kan? Ya nanti kira-kira 1,5 jam lagi lah. Manggutnya kamu manggut. Wah gitu. Manggut apa ini? Kalau urusan ngaji kan gitu. Ya. Tapi kemarin saya coba reokan itu panas itu berdubel orang mau mbak payung kepanasan malah ya mungkin kecewa tidak, masa nonton gratis saja kecewa ya, cuman pada nggak puas kan gitu. Ada yang pulang dulu mau nonton lagi, mau pengen nyawer sampai sini udah bubar ya kan. Banyak. Kalau panas banget, saya aja nginjek panas. Yang pemainnya itu nginjek kepanasan. Tapi mau kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, itu bagus. Itu bagus. Ya, jadi ada hadis itu mengatakan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kegembiraan ke dalam kolbu sesama manusia secara umum. Kolbu orang yang beriman itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa orang yang bisa memasukkan kegembiraan kepada orang lain itu amal yang paling dicintai oleh Allah? Karena umumnya kita ngobrol santai aja. Saya rada belum fit ya. Biasa ini sehatnya orang tua. Kenapa memasukkan kegembiraan, kesenangan ke dalam kolbu sesama manusia, terutama sesama muslim, sesama orang beriman, itu amalan yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Bukan sebutan sholat, puasa, Senin Kemis atau puasa. Memasukkan kegembiraan ke dalam kolbu. Nanti cari hadisnya riwayat, kalau enggak At-Tabrani itu, At-Tabrani ya, nanti dicari. Hadis riwayat At-Tabrani. Amalan yang paling dicintai Allah. Salah satunya itu nomor 1 cerita pertama. Karena kita melihat fakta. Ya, jangan ngomong kosong tapi ya, jangan ngomong kosong. Fakta, kenyataan. Umumnya orang itu melihat teman senang, itu senang apa iri? Umumnya udah teman sekantor aja, tiba-tiba temen ini, apalagi ini dianggap senior dia, kok tiba-tiba ini jabatannya malah naik gitu. Kira-kira temen ini seneng apa iri? Senang. Hah?
Tergantung kesenang saya. Ya, tergantung kalau yang begini muridnya Pak Warto masa begitu. Tapi kita lihat di masyarakat, Iri bilang bos. Kebanyakan iri sih. kebanyakan iri kan? Tuh, kebanyakan iri. Lihat yang begini model gini ya enggak lah, ngaji masa masih iri. Iri itu ntar gandengannya dengki. Sehingga dalam kehidupan ini, sebaik apapun yang kita perbuat untuk menyenangkan orang, itu tetap dihasuti orang, digibah orang, difitnah orang, diomongin orang, dijelek-jelekin. Umumnya orang begitu, umumnya. Ya umumnya. Makanya kalau ada orang yang senang melihat orang lain senang, dia bahagia ketika melihat temannya bahagia, itu luar biasa. Betul? Kenapa? Allah cinta itu. Kenapa? Di saat itu Allah ada bersamanya. Abi, Ali, semua ini yang hadir datang bisa membuat hati saya senang. Itu luar biasa. Gitu. Ceria, ngajinya serius, membuat saya itu gembira gitu, senang. Itu amalan yang paling dicintai Allah. Kenapa? Kenapa jawabannya? Lupa kan? Lupa baru mengaji. Makanya jangan bolos-bolos, ditulis. Dulu pernah nggak saya kasih tahu bocoran tentang alamatnya Allah? Ingat nggak? Ya. Ingat nggak saya ngasih bocoran alamat? Allah alamatnya di mana? Nah itu apa dalilnya? Ya. Wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wa huwa, dia Allah itu ma'akum, beserta kalian. Kalian ini kan bukan cuma saya, juga bukan cuma Nabi. Kum itu kan kamu sekalian, kecuali wa huwa ma'aka, dia bersama kamu satu orang, berarti tidak bersama yang lain. Paham maksudnya? Kan ma'akum. Dia Allah itu senantiasa menyertai kalian di mana? Ainama kuntum, di mana saja kalian berada. Jadi Allah sekarang bersama siapa? Kita. Hah? Kita. Bersama kita. Kalau tadi saya katakan kamu sekalian kan, dari sana mengatakan ya kamu sekalian, ya kamu sekalian. Jadi sekarang Allah bersama siapa? Kita. Kita. Di mana? Ainama kuntum. Di mana aja kalian berada? Di mana kita berada? Allah bersama kita. Kalau begitu, Allah bersama saya nggak? Ya. Allah bersama kalian? Ya. Lihat. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah terhadap apa saja yang kalian kerjakan, kalian perbuat, Maha melihat. Kalau Allah melihat apa yang saya lakukan sekarang, tapi Allah juga melihat apa yang kalian kerjakan. Paham maksudnya? Apa yang dikerjakan dalam hati kalian, Allah melihat. Apa yang dikerjakan oleh hati saya, Allah melihat. Saya melakukan pekerjaan hasud. Hasud itu kan tidak tampak dalam hati. Kadang-kadang orang hasud itu di depan kita baik, iya kan? Hasud itu dengki. Hasad itu kan bahasa Arab. Allah tahu nggak? Tahu. Nah kalau begitu, ketika kalian membuat hati saya gembira, Allah tahu nggak? Kenapa Allah tahu? Allah melihat. Karena Allah bersama saya.
Allah melihat kalian ketika kalian menggembirakan hati saya. Iya. Hah? Iya. Allah suka nggak? Suka. Suka, cinta nggak kalian? Cinta. Kan enak ini begini. Loh, kalau saat ini kita bisa lakukan itu, kita menjadi orang yang dicintai Allah. Setelah ini kita lebih baik lagi dicintai oleh Allah terus di mana-mana. Oh, yang tadinya orang nggak pada cinta, jadi cinta. Coba kalau Allah udah cinta, Allah itu maha, ya kan? Al-Ghafur, maha pengampun, Al-Afu, maha pemaaf. Orang kalau udah cinta biar salah mah dimaafin, betul nggak? Tapi kalau udah nggak cinta, kalau udah sebel, nggak ada perhatian, udah males aja, ya kan? Tapi kalau cinta, biasanya udah maafin aja kan gitu. Orang cinta itu, orang kalau udah cinta, egonya bisa dikorbankan. Orang siap mengorbankan ego karena cinta. Paham maksudnya ya? Kita bisa menerima gitu berbagai kekurangannya gitu. Dan kita bisa melepaskan ego kita. Dan memang itu perbuatan yang sangat sulit sekali. Sehingga ketika kita bisa melakukan itu, Allah cinta sama kita. Coba kalau Allah udah cinta sama kita, bahwa orang nggak cinta sama kita. Allah kalau udah cinta sama kita, itu yang namanya al-wadud, mahabbah, nur mahabbah itu terpancar ke dalam kalbu manusia. Orang itu adanya seneng aja sama kita, bukan karena ilmu pelet, bukan, karena sikapnya selalu bersikap baik untuk pengen melihat orang lain itu senang. Itulah akhlakul karimah. Mau tahu nggak bagaimana caranya melepas ego supaya kita itu tidak tersiksa dalam hidup ini? Pernah nggak Allah mau menyiksa kita? Hah? Allah nggak pernah mau menyiksa kita. Allah itu maha baik. Kita rajin ngaji, Allah baik. Bener itu nggak masuk ngaji, Allah tetap baik nggak? Tetap baik, mau dikasih hidup, dikasih nafas, dijagain, dipeluk dengan kasih sayang, diatur napasnya, diurus semua kebutuhannya, dicukupi, ya kan? Silakan untuk pilih. Padahal kita lagi nggak baik sama Allah, karena Allah maha baik. Orang umumnya tersiksa bukan karena disiksa oleh Allah. Beda nggak tersiksa dengan disiksa itu? Beda. Ya kan? Saya nyolong ketangkep, dipendungi, itu namanya disiksa. Itu hubungannya qablul minan nas. Ya kan? Saya mencuri motornya Pak Wiji misalnya, ketahuan, udah itu dibawa ke polisi, ditanya berbelit-belit, orang ronjoknya, itu namanya disiksa. Urusannya qablul minan nas. Tapi kalau urusan sama Allah, ya, contohnya kita egois itu, ya kita ego. Apalagi sama Allah masih ego juga gitu ya. Egois itu gini, kalau pengen melepas ego itu satu, cuekin aja. Kalau bahasa Inggrisnya don't, mengucapnya rada repot. Dan apa? Don't be. Ya yang kenceng loh. Don't care. Don't be. Ya. Ya kan satu itu. Biar cuekin aja. Gak usah DP. Ya EGP aja. Emang gua pikirin gua gak ada urusan. Gua baik juga buat gua. Lu jahat sama gua, buat lu juga jahat lu. Emang gua pikirin udah. Itu enak di hati kita, adem. Yang kedua, no comment. Udah gak dikomentarin, modelnya begitu. Orang kalau egois, dikomentari malah ngajak berantem. Betul nggak? Nah, maunya ini sendiri, maunya diperhatiin, tapi nggak mau merhatiin orang gitu.
Maunya dapat perhatian, tapi dia nggak mau perhatian sama orang. Ribet orang begitu. Nah, enggak ini namanya ngaji ya kan? Ya ngaji itu jangan ngomong kosong lah. Kan minimal kita bisa melihat kenyataan dalam kehidupan dan ada bukti bisa benar itu kan itu. Satu bisa diterima akal, ya benar itu. Dua, ada kepastian, pasti begitu orangnya itu. Yang ketiga, bisa dibuktikan, itu baru benar. Kok di antara kriteria tiga ini nggak ada, udah itu bohong itu, ngomong kosong itu. Udah jangan diikutin yang begitu. Mau pengajian kayak mau kumpulan apa, omong kosong, udah selamat tinggal omong kosong, ini tahun baru. Paham? Nah, udah ya, kan gua udah. Satu, EGP, cuekin aja. Kedua, nggak usah dikomentari ya, begitu mah, diemin aja. Percuma, ribut urusannya, malah bikin hati, ya kan? Belum mau lagi dia ngomong kagak enak. Lu perhatian kagak, lu ngomong saya enak dengkulmu sendiri, lu sakit hati nggak? Kita mah sakit hati, dia mah cengengesan. Ya capek dah, cuekin aja. Nah, yang ketiga, ini yang paling berat, maafin. Emang modelnya kayak begitu. Udah, selesai nggak udah? Tersiksa nggak kita? Enggak. Yang bikin tersiksa karena ini nggak ada. Kita pikirin aja udah ketahuan model dipikirin. Komen kan sini ya kan, lu nggak mau maaf, udah maafin aja udah. Gak usah diladenin udah. Selesai kan? Nah, berteman kalau ada ego nggak bisa cari temen yang nggak ego lah. Tapi bisa diperbaiki sebetulnya kalau mau, tapi ya namanya dia pelan-pelan. Ya, tapi ya gitu kalau udah waktu cinta, tapi begitu udah sering nyebelin gitu kan, lama-lama luntur juga. Oh iya luntur juga lah. Makanya dasar utama orang rumah tangga itu kan mawaddah. Ada cinta dulu, nggak boleh dipaksa, nggak boleh. Tapi memberikan motivasi boleh dong. Memberikan motivasi, kemudian ya jomblang-jomblangin dikit gitu bawahnya. Siapa tahu ya kan? Oh begitu terus ada rasa. Kan kita nggak tahu juga. Loh, tak kenal maka tak cinta kan? Benar nggak? Bukan tak kenal maka tak sayang, bukan. Kebalik itu. Di Al-Quran itu yang ada mawaddah dulu baru rahmah. Makanya syarat utama mawaddah dulu. Cinta dulu. Tak kenal maka tak cinta. Tak cinta maka tak sayang. Kalau udah cinta, beneran. Ini dengerin ini. Ini kan malam minggu ngaji begini. Kalau orang kata dibilang nih ngaji unik itu enak sebenarnya. Paling enak tuh ngaji unik malam minggu itu, pengajian unik gitu, majelis unik gitu. Majelis pengajian usia nikah, nah, itu jadi yang bicara begitu. Jadi yang benar tuh cinta dulu, kenal baru cinta gitu. Jangan cinta buta. Nanti kalau udah cinta, wah asik dah saling memaafkan. Walaupun pada saatnya mawaddah itu akan luntur. Kalian boleh buktikan dah. Jadi tidak semua ya. Dulu waktu masih pacaran. Ini cerita Pak Warto ya. Saya nggak mau ngomongin orang. Ya, tapi Pak Warto kan juga orang ya kan. Tapi kan yang ngomongin juga orang juga. Kayak apa ya pacaran? Kemana-mana dituntut. Hati-hati itu. Oh bener. Ayo, apalagi dulu jalan masih becek. Pakai sepatu, cari kantong kresek, curi sepatu yang bagus. Dan dulu jalanan becek. Kepleset lu hati-hati. Perlu dibawain ambulan ya, gitu. Udah. Terus dulu Pak. Pernikahan bulan madu. Makanya saya tak pengen
murid saya jangan ada istilah bulan madu dah. Kalau nggak boleh bulan madu, Pak, pengantin baru ngapain? Jangan bulan madu. Terus madu istiqomah. Oh iya dong. Madu terus. Nah, kalau bulan madu ya madu cuma sebulan. Kesananya racun. Lah kok ketawa kamu? Duh, usahakan madu terus ya kan? Manis. Terus dua-duanya manis terus. Ya kan? Cintanya semakin kuat. Terbangun. Betul nggak? Jadi madu istiqomah. Atau madu terus, jangan bulan madu lah. Kan bulan madu enggak, gua nggak pakai bulan madu. Mosok ngantin bulan enggak, lah gua maunya madu terus. Kenapa? Memang cinta itu kadang-kadang bisa luntur karena apa? Awalnya cinta kan kenal karena faktor fisik. Cinta itu biasanya cenderung pada fisik lahir. Bener kan? Nanti ini kalau sudah berumah tangga itu ya namanya orang lagi jatuh cinta itu mesti baik, berusaha untuk menunjukkan kebaikan, rela berkorban demi yang dicintai, ya kan? Kenapa? Belum kelihatan aslinya. Coba deh nanti kalau udah rumah tangga, tanya aja sama ibu-ibu yang udah rumah tangga dah. Lihat deh. Nanti kalau udah kumpul gitu ya, punya anak satu, itu udah mulai luntur. Dulu saya kalau pulang kerja dari mana-mana ya, gajian itu, atau pulang kerja pas habis dapat uang makan kadang ya, tiap hari itu. Ada sisa uang makan, pulang tuh, turun di terminal gitu ya. Itu mereka tukang jajan nyari. Mesti yang terlintas apa? Apa kesukaan istri? Apa kesukaan suami? Belum punya anak, kue klepon misalnya, beli kue klepon. Udah sampai di rumah dia buka bareng, dia mainan klepon aja. Asik, berdua-dua asik. Pegang klepon, makan klepon, kan ada disuapin klepon gitu kan dia. Asik gak? Asik. Asik gak? Asik. Asik loh, tak kasih dulu biar pengalaman. Nah ini singkat cerita. Begitu udah berlarut ya kan, hamil, senangnya luar biasa. Wah kalau malam dilus-lus perutnya. Nanti kalau lahir lagi namanya siapa ya sayang? Bapak maunya siapa? Coba nanti itu tanya aja Pak Yai lah, tanya aja Pak Ustadz nanti. Biar itu kalau Pak Ustadz biasanya istikharah dulu kan gitu ya. Orang suka ibu yang hamil-hamil sini pada minta nama itu. Nanti minta namanya jangan ngikutin USG. Nggak tergantung ngikutin USG, lahirnya beda kan banyak yang kecelek. Udah bilangin gitu. Ya, udah. Masih begitu sudah anak-anak lahir. Ya kan? Itu perlengkapan sudah ada lah. Karena biasanya waktu hamil itu kelengkapan untuk bak bayi, pakaian bayi termasuk pakaiannya udah komplit biasanya. Tapi nanti kalau anak sedang lucu-lucunya, udah mulai merangkang, udah mulai bisa diajak main. Coba bapaknya nanti pulang kerja, klepon lupa. Klepon mulai lupa. Kebetulan anaknya lahir perempuan, bukan klepon yang dicari, boneka. Ayo, bener gak? Ibunya juga begitu. Pulang kerja nih, habis gajian ibunya. Biasanya ingat suami, biasanya. Beliin kaos kutang suami ya. Ya kan, makanya suami kalau pakai ini buat nyantai di rumah, kaosnya yang pakai leher ini, kantongnya sini buat ngantongin rokok. Biasanya Pak, habis gajian itu kan ada hadiah untuk suami. Coba ini punya anak, lupa itu. Yang boneka lah, kompor-komporan. Oh laki ya, mobil-mobilan. Kan cinta mulai luntur. Apalagi nanti makin lama makin seronok. Mulai dengar batuknya, mulai dengar ngoroknya, mulai denger ngentut dulu. Kadang-kadang lagi tidur kaget gara-gara kentut. Itu mulai ada sebel-sebel dikit ya. Belum rasain itu. Tapi insya Allah kalau karena cinta, egonya dilepas, ya udah cuekin aja, emang orangnya begitu, iya kan?
Udah nggak usah komen juga percuma, besok juga kentut lagi ya kan. Udah dimaafin aja, memang kita pengertian akhirnya kan. Enak, tapi kalau aku nyebelin mah apa? Aku nggak bisa tidur, aku kenceng. Orang tuh itu pelan dikit, kentut cakep makin ngebom. Wah udah mulai itu. Nah itu sebabnya setelah mawadah Allah turunkan namanya Rohmah. Rohmah itu apa? Sayang, kasih sayang. Sebel sebetulnya udah mulai sebel, tapi mau dibuang Sayang. bener gak? Dulu coba kalau waktu pengen sepeda, wah mau nangis kayak apa, minta ya udah nih, beli tak sini nggak ada sayang, beli tak sini, tapi mau kasih orang jangan sayang, kenapa? Awalnya emang cinta. Nah gara-gara cinta dan sayang inilah sehingga Allah turunkan sakinah. Sehingga ada sakinah, mawadah, warohmah. Kalau Pak Warto tambahin barokah. Jadi bukan samawa tapi sama raba. Sakinah, mawadah, warohmah, wal barokah. Makanya mulai sekarang wal tangdur nafsu ma qaddamat ligod. Orang-orang yang beriman ya jelasina amanu takwalah kamu pada Allah. Wal tangdur nafsu ma qaddamat ligod. Dan hendaklah setiap diri, setiap pribadi memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk esok. Yang pasti yang bujangan-bujangan ini cepat atau lambat, besok atau lusa atau yang akan datang, kamu pengen punya istri, pengen punya istri nggak? Jujur kamu? Iya. Pengen? Awas. Kalau pengen punya istri, nanti cari pacar cewek. Lah iya, karena ada yang pacaran sama cowok. Nggak boleh ya. Kan saya tanya dulu. Ini namanya unik kok. Manusia nikah, kuliah sudah mau selesai. Yang wanita kan pasti pengen punya suami besok. Pengen nggak? Kalau pengen punya suami, cari calon suami yang laki. Jangan syukur potongan laki. Ntar mainnya sama cewek. Enggak lah. Sama laki sebel, ya kan? Betul. Kan ada yang begitu. Ada nggak? Nah itu mau ada LGBT, itu kan ramai waktu itu. Nggak boleh dalam Islam. Itu, udah pokoknya kita paling calon suami, tanya dulu cowok apa bukan? Cowok, gitu. Enggak kenal dulu lah, udah kenal, nah, kepribadiannya udah pas lah, 3E, kayaknya enak dipandang, enak juga dibawa jalan. Kondangan bareng, ke mall bareng, enak juga dipandangnya. Ketiga, enak diranjang, ya kan? Supaya bisa sama raba, supaya bisa sakinah, mawadah, warohmah, barokah. Nggak ada diranjang, nggak betah di rumah. Paham ya? Perlu nggak begini? Perlu buat kalian, buat saya ya enggak. Udah berat. Ini unik. Pengajian apa? Unik. Usia nikah. Ya ini dalam rangka ya ayyuhallazina amanu taqullah, takwa kepada Allah. Wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad, dan darah setiap diri memperhatikan apa yang akan diperbuat untuk hari esok. Hari esok kita pergi rumah tangga. Hari esok kita harus punya anak. Hari esok kita harus punya cucu. Dan namanya orang tua itu selalu dia berpikir hari esok. Besok kalau sudah punya anak, nanti anak saya udah pada sekolah, udah pada selesai sekolahnya, udah pada kerja. Wah nanti saya punya mantu. Nanti kalau udah punya mantu, saya punya cucu. Wah bahagianya luar biasa. Itu selalu itu manusiawi. Jadi manusiawi. Jadi kita nggak boleh kita ini kalau ada orang tua begitu. Biasa orang tua begitu, siapapun begitu, saya pun begitu. Saya masih punya bontot aja, masih bujangan. Wah, belum kelihatan bawa cewek, saya ngarep.
itu wajar. Karena memang hari esok itu selalu dalam kehidupan ya, dalam kehidupan manusia itu seperti itu. Karena kita memang tugasnya itu untuk berkembang biak, ya kan? Ya Yonas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Kan ada di surat itu. Surat Al-Hujurat ya. Ya Yonas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya aku ciptakan kalian min dzakari wa unsa, dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum, kemudian aku jadikan kalian ya, wa ja'alnakum syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, supaya kalian itu saling mengenal. Kalau udah kenal nanti cinta. Jadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku, jadi berkembang biak sampai kita ini. Itu misi kemanusiaan. Allah ciptakan tujuannya untuk itu manusia. Makanya hari esok itu yaitu satu. Tapi tetap harus buat takwa. Tetap di sini buat takwa. Benar ya? Nggak pakai lam ya? Gitu ya? Pakai lam nggak? Enggak. Buat? Nggak pakai lam kan? Buat takwa. Dan bekal yang baik untuk besok adalah takwa. Itu ya bekal. Wa tazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa. Bekalilah dirimu untuk hari esok, untuk perjalanan hidupmu hari esok dan seterusnya. Ya, fa inna, maka sesungguhnya khairaz zadi, sebaik-baik bekal adalah takwa. Makanya habis ikut buat takwa sampai 2 kali dalam satu ayat. Innallaha, cepet lah. Birun. Dua. Oke, baca ya. Itu baru satu. Ya. Tujuannya apa? Supaya kita bahagia di dunianya, bahagia di akhiratnya, sempurna di dunia, sempurna di akhirat, sempurna hidup kalau pasangan. Ini pohon juga pasangan. Ada ayatnya? Apa? Surat apa? Subhanalladzi apa? Khalaqa azwaja kullaha. Ya. Mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ayo betul. Ada enggak surat Yasin? Subhanalladzi khalaqa azwaja kullaha. Betul. Mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhana, maha suci Allah, alladzi khalaqa azwaja, yang telah menciptakan berpasang-pasangan. Kullaha, semuanya. Semua yang berpasangnya apa? Mimma tumbitul ardu, dari apa saja yang tumbuhkan bumi ini berpasang-pasangan. Jadi ada pasangannya semua, ada proses perkawinan. Ada yang lewat kumbang, ada lewat kupu-kupu, betul nggak? Di ilmu biologi ada kan? Min anfusihim, itu diri-diri mereka. Dan apa yang kamu tidak tahu, semua berpasangan. Kenapa? Supaya ada kebahagiaan. Dan kembali untuk bisa mencapai bahagia, kembalinya kepada Allah sumber kebahagiaan. Sehingga di dalam kitab Sajaratul Ma'arif dinakatan Sa'adatul insani fi ma'rifati dayan wa ta'ati rahman. Jadi sumber kebahagiaan
adalah mengenal Allah yang maha memberi pembalasan, kemudian taat kepada Allah yang maha penyayang. Kita persiapan hari ini untuk hari esok. Kita unik sekarang. Ya, persiapkan diri, membekali diri, ya, untuk coba cintanya jangan sampai terkontaminasi dengan ego, supaya cintanya itu panjang, nanti madunya madu istiqomah, tidak bulan madu. Ya, nanti timbul sayang dan lain sebagainya. Nanti akan ada sakinah, tenang, ketentraman, di situ ada kebahagiaan. Kenapa? Karena ada Allah akan memberi balasan atas kebaikan istri, atas kebaikan suami. Ya, suami baik, kita baik. Suami lagi raja kurang baik, kita tetap baik. Suami nggak baik, kita tetap baik. Kalau suami nggak baik, kita nggak baik, apa namanya? Samanya. Tapi jelek, kalau lu juga jelek. Dia nggak baik, tapi lu juga nggak baik kan namanya. Coba kalau dia nggak baik, tapi kamu baik, nah, itu ada perbedaan. Wa aksin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kalian, bersikap baiklah kalian, sebagaimana Allah telah bersikap baik kepadamu. Allah itu baik banget sama kita. Kita baik, Allah baik. Kita nggak baik, Allah tetap baik. Lakukan itu dalam kehidupan untuk menyongsong hari esok yang lebih baik. Ini tahun baru, tahun muhasabah. Jadi kita muhasabatun nafsi, hasibu anfusakum qabla antuhasabu, wazinu anfusakum wazinuha qabla tadanu. Jadi hisaplah dirimu sebelum kalian dihisap oleh orang lain, apalagi dihisap sama Allah. Ya kan? Timbanglah amalmu sebelum nanti kamu ditimbang amalnya oleh Allah, supaya nanti besok lebih baik. Wajib punya timbangan. Jadi kalau kira berat badannya, bukan timbangan itu maksudnya, timbangan amal kebaikan, dan kita punya kitab untuk bisa dijadikan tutup buku. Ayo tahun ini tutup buku, nanti di buku kita yang banyak lembaran halaman kiri apa halaman kanan. Kalau halaman kiri udah muatabah, kita bertobat, mohon ampun kepada Allah, kita menyongsong untuk mengisi catatan kanan untuk esok nanti dan seterusnya.